Selamat datang di perkuliahan pengantar sistem elektronika yang diberikan pada program studi teknik elektro Unika della Salmanan. Pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan baru yang merupakan lanjutan dari bahasan pertama, yaitu tentang kapasitor. Kali ini kita akan melihat rangkaian resistif kapasitif yang merupakan salah satu rangkaian penting pada sistem elektronika. Beberapa bagian yang akan kita ulas pada pokok bahasan ini diantaranya adalah kita akan mempelajari atau melihat respons sinusoidal dari rangkaian RC, khususnya rangkaian seri. Kemudian kita akan melihat impedansi dan sudut fasa pada rangkaian ini. Selanjutnya, dengan pengetahuan dasar ini kita kemudian akan melakukan analisa rangkaian seperti halnya yang sudah kita lakukan pada semester 1. Kemudian setelah kita melihat rangkaian seri, kita akan melihat rangkaian paralel RC. Sama seperti pada rangkaian seri, kita juga akan melihat apa yang terjadi dengan impedansi dan sudut fasa pada rangkaian ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisa pada rangkaian paralel RC. Sebagai pelengkap dan merupakan kombinasi pengetahuan adalah tidak ada salahnya kita melihat atau kita melakukan analisa pada rangkaian seri paralel ini. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan atau mempelajari bagaimana kita mendapatkan besar daya dalam rangkaian RC. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kita akan mempelajari atau melihat aplikasi-aplikasi dasar pada rangkaian dasar ini. Tidak lengkap juga pembahasan ini kalau kita tidak mempunyai tujuan. Tujuan akan membantu kita supaya pokok bahasan ini lebih terfokus. Setelah mempelajari ini, kami mengharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali hubungan antara arus dan tegangan pada rangkaian RC, baik itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Juga Anda diharapkan dapat menentukan impedansi dan sudut fasa pada rangkaian seri dan rangkaian paralel RC, serta melakukan analisa pada rangkaian-rangkaian ini. Kemudian yang paling terakhir, diharapkan Anda dapat menentukan atau setelah melakukan analisa, Anda bisa mendapatkan daya pada rangkaian RC. Mari kita mulai. Sebagai pengenalan atau pendahuluan, kita tahu bersama bahwa rangkaian RC ini adalah rangkaian yang disusun oleh dua komponen elektronika yang sifatnya pasif. Komponen ini adalah komponen resistor dan komponen kapasitor atau komponen kapasitif. Rangkaian RC ini adalah salah satu rangkaian dalam sistem elektronika yang dikategorikan sebagai rangkaian reaktif. Pada rangkaian ini, baik tegangan dan arus itu diasumsikan sebagai sebuah gelombang sinusoidal. Nah, gelombang sinusoidal ini akan menghasilkan tegangan jatuh pada rangkaian. Tegangan jatuh sendiri adalah tegangan yang hilang karena adanya fenomena impedansi pada rangkaian RC. Sudah saya singgung tadi bahwa tegangan dan arus ini adalah sebuah gelombang sinusoidal yang sama, dan tentunya dia memiliki frekuensi juga yang bersesuaian. Kapasitansi akan menghasilkan pergantian fasa. Jadi dengan adanya komponen kapasitor terjadi pergeseran atau pergantian fasa antara arus dan tegangan. Dan semua ini tergantung pada nilai yang relatif antara resistansi juga reaktansi kapasitifnya. Ini adalah skema dari rangkaian
RC. Terlihat dalam gambar bahwa rangkaian ini terdiri dari komponen resistor dan komponen kapasitor. Dan di ujung rangkaian terpasang atau dihubungkan dengan sumber tegangan. Dalam hal ini dianalogikan sebagai sebuah generator gelombang sinusoidal. Tampak dalam gambar bahwa tegangan resistor, tegangan kapasitor, dan juga arus adalah sama-sama gelombang sinusoidal dan frekuensinya sama. Tetapi kalau kita perhatikan lebih teliti, gelombang pada tegangan resistor dan juga arus itu dia sefasa tetapi mendahului tegangan sumber. Anda boleh lihat sini tegangan sumber yang memiliki warna biru, sementara gelombang pada tegangan resistor itu dia biru tua, arus itu merah, ya, merah muda. Kita lihat keduanya mendahului gelombang tegangan sumber. Kalau kita perhatikan pada komponen kapasitor, kita lihat gelombangnya tertinggal dari gelombang tegangan sumber. Gelombang tegangan kapasitor itu berwarna lebih muda, ya, biru muda, lebih muda dari gelombang sumber. Sementara sudut fasa yang terbentuk antara arus dan tegangan pada kapasitor itu sudutnya 90 derajat. Untuk amplitudo dan fasa pada tegangan dan arus, jadi amplitudo tegangan juga fasa tegangan, kemudian amplitudo arus dan fasa pada arus itu nilainya tergantung pada nilai resistansi dan reaktansi kapasitif. Pada rangkaian resistif murni, sudut fasa antara arus, yaitu arus total pada rangkaian dan tegangan sumber itu sudut fasanya adalah 0 derajat. Jadi sama-sama berjalan. Itu untuk rangkaian resistif murni. Sudah kita lihat pada semester yang lalu pada rangkaian resistif, ya. Kemudian untuk pada rangkaian kapasitif, arus total dan tegangan sumber itu akan membentuk sudut fasanya 90 derajat. Di mana arus itu selalu mendahului tegangan. Nah, ketika rangkaian ini digabung, yaitu rangkaian RC, maka arus total dan tegangan sumber itu akan membentuk sudut fasa antara 0 sampai 90 derajat. Di mana nilai ini, sudut fasa ini akan tergantung pada nilai yang relatif tentunya antara resistansi dan nilai reaktansi kapasitif.